bisa terbentuk jika ada garis yang berpotongan. Nah, ini ada dua buah contoh ya, dia sama-sama dua buah garis. Nah, kalau yang di contoh pertama, ini garisnya dia tidak menyatu. Nah, karena garisnya tidak berpotong, berarti dia tidak membentuk sudut. Nah, kalau dia di contoh kedua, nah ini garis yang pertama, terus dia berpotongan dengan garis yang kedua. Nah, artinya karena dia berpotongan, mereka membentuk sudut, membentuk satu buah sudut. Nah, yang mana yang dikatakan sudut? Ini dia yang dikatakan sudut. Ya, jadi ini yang disebut dengan sudut, daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Nah, selanjutnya jenis-jenis sudut ya. Jadi kita pelajari di sini, kita akan mempelajari 3 buah jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Nah, apakah itu sudut lancip? Jadi sudut lancip di sini adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, biasanya sudut lancip itu bisa kita temukan di ujung topi kerucut. Nah, itu kan sudutnya lancip juga ya. Atau atap rumah yang lantik. Nah, itu dia juga sudut lancip. Selanjutnya ujung pensil atau ujung pena itu juga merupakan sudut lancip. Jadi boleh kita gambarkan sudut lancip itu dia seperti ini gambarnya. Nah, ini dia. Ini yang dikatakan sudut lancip. Jadi besarnya ini dia kecil dari 90 derajat. Selanjutnya yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi bisa kita gambarkan sudut siku-siku itu dia seperti ini. Ya, ini adalah besarnya 90 derajat. Jadi itu dikatakan sudut siku-siku. Jadi ini patokan kita. Kalau dia kecil dari 90 derajat berarti dia lancip. Tapi kalau dia besar dari 90 derajat, maka dia termasuk sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Maka sudut tumpul bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini dia sudutnya ya, berarti dia akan besar dari 90 derajat. Besar dari 90 derajat. Nah, apa contoh benda yang mempunyai sudut tumpul? Itu misalkan laptop ya, laptop yang terbuka. Nah, jadi kalau laptop yang terbuka kan kira-kira bentuknya seperti ini, maka dia termasuk membentuk sudut tumpul. Selanjutnya, teacher akan membahas materi kelas 3-nya, yaitu mengenai waktu ya. Nah, waktu di sini berarti itu kita berkaitan dengan jam di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh jam ya, dimana nanti kalau misalkan teacher buat pukulnya di sini dia pukul 08.00. Nanti artinya dia akan menunjukkan pukul 8. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya di dalam jam? Nah, pukul 8 artinya ini menunjukkan waktu, menunjukkan jamnya ya. Dan yang 00 ini menunjukkan menit. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya? Ingat, di dalam yang jam analog berarti jarum pendek itu dia menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, jadi kalau dia pukulnya pukul 8.00, maka jarum pendeknya itu ke angka 8. Nah, kalau jarum panjangnya yaitu ke angka 12 ya. Jadi seperti itu dia kalau pukul 8.00. Nah, kalau kita ganti misalkan, nah kita ganti dia menjadi pukul 9:30. Kalau dia pukulnya 9:30 artinya yang jamnya menunjukkan pukul 9, yaitu jarum pendeknya ke angka 9 dan menitnya itu kan 30. Nah, bagaimana cara kita menentukan menitnya 30? Ingat ya, tiap satu angka itu kita kali dia dengan 5 menit. Berarti kalau dia 30 menit, boleh kita bagi 30 dibagi 5, hasilnya 6. Berarti kalau 30 menit itu dia ditunjukkan ke angka 6 nantinya. Nah, maka kalau pukul 9.30 ya, jadi jarum panjangnya ke angka 9. Sini.
jarum pendeknya maksudnya ya, jarum pendeknya ke angka 9. Nah, dan jarum panjangnya itu dia ke angka 6. Jadi seperti ini. Nah, karena dia di tengah-tengah, itu biasanya jarum pendeknya itu tidak pas di angka 9, tapi angkanya di antara 9 dan 10. Nah, seperti itu. Jadi 9 pukul 9.30 ditunjukkan seperti itu dia kalau di dalam jam. Nah, nanti adik-adik pasti sudah bisa ya menuliskannya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai menentukan lama waktu. Di sini contoh soalnya ada 3 ya. Kita bahas yang soal nomor 1. Katanya kan pelajaran olahraga dimulai pukul 7.00 dan selesai pukul 8.30. Nah, berapa lama pelajaran olahraga berlangsung? Kalau menentukan lama waktu, berarti cara kita menentukannya adalah kita kurangkan antara waktu selesai, kita kurangkan dengan waktu dia mulai ya. Jadi selesai pelajaran olahraga itu kan pukulnya 8.30. Sementara dia dimulai pukul 7.00. Nah, boleh kita kurangkan seperti ini aja ya. Jadi 0 kurang 0 berarti ini 0. Ini dapat kita 3. Nah, 8 kurang 7 berarti 1. Nah, artinya ini kan menunjukkan jam. Dan ini adalah menunjukkan menit. Artinya lama pelajaran olahraga berlangsung itu sebesar 1 jam 30 menit ya. Jadi kalau untuk menentukan lama waktu, kita kurangkan yang waktu akhir, kita kurang dengan waktu yang awal. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ya. Pino tidur selama 2 jam 30 menit. Jadi ini lamanya sudah diketahui, lama waktunya 2 jam 30 menit. Pino mulai tidur pada pukul 13.30. Nah, pada pukul berapa Pino bangun tidur? Nah, kalau yang soal seperti ini berarti kan yang ditanya adalah pukul Pino bangun tidur atau selesainya kapan. Nah, caranya kita jumlahkan ya waktu Pino mulai tidur dengan lamanya si Pino dia tidur. Nah, jadi teacher buat di sebelah sini aja jawabannya. Nanti kan 13.30 kita jumlahkan 2 jam 30 menit. Nanti kita buat di sini 2 jam 30 menit. Kalau kita jumlahkan jadi berapa? Ini 0. Nah, 3 tambah 3 berarti 6. 3 tambah 2 itu dia 5. Dan sini 1, 15, 60. Nah, kalau menitnya sudah menunjukkan 60 menit, berarti bisa kita ganti dia dengan 1 jam. Nah, artinya ini dia 15 ditambah 1 jam. Maka dapat kita pukulnya itu pukul 16.00 ya. Artinya Pino bangun tidur pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, selanjutnya kita yang di soal nomor 3 ya. Dimana soalnya sebuah bus berangkat dari Semarang pukul 17.30. Berarti dia berangkatnya pukul 17.30. Bus sampai di Solo itu dia pukul 20.00. Jadi berapa lama perjalanan bus tersebut? Nah, jadi ini sama seperti soal yang nomor 1 ya. Yang ditanya adalah lama. Berarti kita kurangkan waktu busnya sampai, kita kurang dengan waktu busnya berangkat. Nah, gimana cara kita mengurangkannya? 20.00 kita kurang dengan 17.30. Nah, kalau kita kurangkan 0 dikurang 0 bisa. Nah, tiba di sini 0 dikurang 3 kan tidak bisa. Berarti harus kita ubah dulu ya. Ingat, 1 jam berapa menit? Nah, jadi ingat ya, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, jadi kalau mau kita ubah, kita coret di sini jadi 9. Nah, di sini jadi 1. Nah, 0 di sini kita jadikan dia 6. Kenapa? Karena 1 jam adalah 60 menit ya. Jadi baru 6 kita kurang dengan 3 berarti 3.
Selanjutnya 9 dikurang 7 itu 2. 1 kurang 1 berarti habis. Artinya lama perjalanan bus tersebut itu dia sebesar atau selama 2 jam 30 menit. Nah, begitu caranya. Jadi kalau untuk di soal nomor 3, ini harus kita teliti lagi ya. Karena kan di sini kayak menitnya kan 0, dikurang 3 nggak bisa. Berarti boleh kita pinjam dari yang jamnya, cuman yang nolnya tadi itu kita ganti dengan 6. Karena 1 jam adalah 60 menit. Nah, begitu caranya. Selanjutnya kita bahas mengenai satuan jam, menit, dan detik ya. Ini masih yang di bab waktu yang tadi. Nah, jadi yang pertama kali kita harus tahu dulu kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 1 jam berapa detik? Kita kalikan ya, 60 kali 60, maka dapat dia 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, tadi kan 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit berapa jam? Nah, berarti jadinya 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Ya, begitu juga 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Jadi ini mesti kita hafal ya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas di soal. Yang soal pertama, 5 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, jadi kita mau mengganti dari menit atau kita mau mengubah dari menit ke detik. Kita lihat menit ke detik, dimana 1 menit sama dengan 60 detik ya. Berarti kalau 5 menit itu sama dengan 5 kita kali dengan 60 detik. Maka dapatnya berapa? 5 dikali 6 itu 30. Nah, kita tadi simpan nolnya 1 berarti jadinya 300 ya. Jadi 5 menit itu dia sama dengan 300 detik. Nah, selanjutnya kalau di soal nomor 2, 120 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, jadi kita mau mengubah dari detik ke menit. Kalau kita lihat di sini detik ke menit, nah berarti yang ini kita pakai, ya kan? 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Nanti kita buat ya. 120 detik kita kali dengan 1/60 menit. Jadinya berapa? Dapat kita nanti hasilnya yaitu kan 120 kita bagi sama 60 menit. Nah, ini nolnya boleh kita coret ya. Tinggal 12 dibagi 6. Nah, ini hasilnya adalah 2. Jadi dapat hasilnya yaitu 2 menit ya. 120 detik itu sama dengan 2 menit. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Ini udah penjumlahan lagi ya. Dimana 3 jam tambah 30 menit sama dengan titik-titik menit. Dan dia ada yang beda satuannya. Nah, jam ada menit dan dijadikan ke menit. Berarti kita harus samakan semuanya tergantung sama yang diminta dengan soal. Yang diminta di soal dalam menit. Artinya yang jamnya ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam menit. Ya, berarti 3 jam itu kan sama dengan 3 kali 60 menit. Dapat hasilnya adalah 180 menit. Nah, selanjutnya yang 30 menit. Nah, berarti kalau ini dia kan sudah sama ya, langsung kita buat di sini 30 menit. Jadi ketika kita jumlahkan berapa hasilnya? 0 tambah 0, 0. 8 tambah 3, 11. Berarti kita simpan 1. 1 tambah 1 jadinya 2. Artinya 3 jam tambah 30 menit itu hasilnya adalah 210 menit. Nah, kalau di soal nomor 4 ini yang pengurangan ya, pengurangan. Kita lihat dulu satuannya. Ada menit, ada detik, dan diminta adalah detik. Jadi kita acuannya sama yang diminta oleh soal. Karena yang diminta detik, artinya kita ubah yang menitnya menjadi detik. Nah, 10 menit
dengan berapa detik? Coba kita lihat ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kita kali dia dengan 60. 10 kali 60 detik itu dia sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini kan ada 0 sama 0 ya. Jadi 0-nya ada 2, kita simpan kedua-duanya. Maka 1 dikali 6 hasilnya 6. Baru kita tuliskan 0-nya 2 lagi. Jadi dapat kita 600 detik. Selanjutnya 83 detik. Nah, karena dia sama-sama detik, berarti langsung saja kita salin di sini ya. 83 detik, karena tidak perlu kita ubah lagi. Baru kita kurangkan. 0 kurang 3 tidak bisa, berarti kita pinjam yang di sebelah ini 10. Ini sisa 9, ini sisa 5. Jadi 10 kurang 3, 7. 9 kurang 8, 1. Dan ini turun 5. Nah, jadi dapat kita hasilnya adalah 517 detik.